Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teruskan pelajaran kita Matius bab 8. Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Judul perikopnya diberi judul Angin Ribut Diredakan. Saya bacakan dulu. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Dan kita lihat urutannya, ya. Jadi saat Yesus diikuti oleh banyak orang, bahkan dikelilingi, maka Yesus mengajak muridnya untuk bertolak ke seberang. Nah, dalam rangka bertolak itu, kemudian didatangi seorang ahli Taurat, kemudian juga murid yang lain, dan Yesus mengatakan harga yang harus dibayar atau yang harus ditempuh dalam rangka mengikuti Yesus. Nah, ternyata kalau kita lihat perikop yang kita baca saat ini, ternyata kedua orang itu tidak ikut, tidak jadi. Ya. Nah, tapi Yesus tidak peduli. Maka dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi kemudian dari barat ini Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikuti. Nah, dengan kata lain, ayat 23 mengatakan memang mengikuti Kristus itu harus mengikuti di belakang Kristus, bersama Kristus. Itu artinya demikian. Tapi dalam rangka mengikuti Kristus, kita tidak boleh seperti robot. Harus menjadikan Yesus itu pemimpin hidup kita. Ya. Itu yang dikatakan, diajarkan dalam perikop ini. Harus menjadikan Yesus pemimpin dalam hidup kita. Ya. Bahkan dalam hidup kita sehari-hari dan dalam segala hal. Ini penting. Sehari-hari dan dalam segala hal. Sehari-hari itu artinya setiap saat, tidak hanya saat di gereja. Segala hal itu artinya apa? Bukan saja dalam hal rohani, tapi dalam kehidupan, dalam masalah-masalah sehari-hari apa adanya, kita harus minta pimpinan Yesus sendiri. Itu yang mau dikatakan. Ya. Nah, 23, setelah Yesus naik ke perahu para murid dan murid yang ikuti, kemudian mereka mulai nyebrang ke danau. Terus dikatakan ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Kalau kita membandingkan dengan Injil Markus, saat itu memang digambarkan sudah petang, sehingga Yesus lelah, dia tidur. Ya. Nah, tapi yang menarik di sini dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Sekonyong-konyong itu artinya mendadak. Nah, mengapa bisa demikian? Karena Danau Galilea itu letaknya itu 230 meter di bawah permukaan laut. Itu yang pertama. Ya. Kemudian sumber air danau ini dari Gunung Hermon yang tingginya hampir 3.000 meter. Dan di Gunung Hermon itu dingin sekali, ada saljunya. Nah, seringkali angin dari atas itu turun ke bawah. Ya, kita bisa bayangkan kalau angin itu dari ketinggian 3.000 turun sampai 230 di bawah permukaan laut, itu berarti
turun 3.200 lebih. Nah, lebih kalau kita lihat petanya, lokasinya di danau ini, kalau ada angin dari barat, dari laut tengah itu, ya, itu kalau dia bertiup ke timur, nah itu tambah keras sekali. Nah ini yang menyebabkan terjadinya angin ribut. Ya. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa alam, bukan pengaruh setan, bukan peristiwa alam. Ya. Cuma di dalam bahasa Yunani-nya angin ribut itu ditulis seismos, artinya seperti gempa bumi. Jadi sungguh-sungguh menakutkan sekali, gelombangnya tinggi. Ya. Tapi seringkali tidak begitu lama. Paling lama paling enggak 20 menit selesai ceritanya. Karena ini pernah dialami oleh orang-orang saat ke sana itu sampai 15 meter di bibirnya, ya, dari bibir pantai danau itu masih kena angin 15 meter. Dan orang yang dirikan tenda-tenda itu sampai terbang semua tendanya. Nah ini mau menggambarkan bahwa sungguh-sungguh angin ribut ini peristiwa yang menakutkan. Ya. Dari danau yang tenang, kemudian bergejolak, ya, sampai menimbulkan banyak buih putih-putih. Itu sampai angin ribut, ya, ngamuk di danau itu. Sebenarnya dikatakan sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Ditimbus itu artinya perahu itu dimasuki air. Ya. Jadi perahu ini sampai kecipratan kemasukan air. Cipratan. Jadi ini bukan saja angin, tapi sampai ada airnya itu masuk ke dalam perahu. Itu istilah yang dikatakan ditimbus gelombang. Nah, tetapi peristiwa alam yang begitu hebat ini tidak menyebabkan Yesus terguncang. Malah dikatakan Yesus tidur. Dan ini tidur sungguh. Ya, ini bukan dalam arti rohani, tidur sungguh. Jadi Yesus itu istirahat. Jadi dia tidak terganggu dengan peristiwa itu. Nah ini penting sekali bagi kita untuk mengerti ayat ini. Jadi Yesus bukan pura-pura tidur, tapi dia tidur. Tetapi dalam tidurnya ini dia tidak terpengaruh oleh gelombang itu. Ya ini mengartikan apa? Masalah angin ribut itu bagi Yesus itu kecil sekali. Kecil sekali. Tapi bagi para murid, nah ini besar. Nah ini yang mau dipelajari pada malam hari. Ya. Peristiwa alam ini bagi Yesus kecil. Maka tidak terpengaruh Yesus itu dengan angin itu. Bahkan kalau kita lihat di Injil Markus dikatakan Yesus itu tidur di gurita. Artinya tempatnya bisa kena air itu. Ya. Tapi tidak sampai bisa membangunkan Yesus yang lelah ceritanya. Sampai ayat 24. Ya. Nah, padahal kalau kita pelajari, danau ini sebetulnya tidak terlalu luas. Panjangnya 21 kilo, lebarnya kira-kira 13 kilo. Ya. Dan bentuknya itu seperti ya, seperti kecapi itu. Makanya dikatakan kalau Wira itu artinya dia Genesaret, Kineret itu artinya bentuknya seperti kecapi. Ya, itu artinya kata itu artinya. Nah, dalam peristiwa ini ternyata yang bereaksi hebat itu adalah para murid yang di dalam perahu. Jadi yang bereaksi hebat adalah para murid yang di dalam perahu itu. Maka dikatakan dalam ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Kalau kita lihat bahasa aslinya, itu Yesus didekati dengan hormat. Ya. Jadi dibangunkan itu tidak goyang-goyang, itu tidak badan. Itu dengan hormat. Nah, cuma perkataannya dari para murid ini, membangunkan, mereka berkata dia, Tuhan,
tolonglah kita binasa. Kalimat ini penting sekali. Tuhan, tolonglah kita binasa. Para murid teriak minta tolong dengan alasan apa? Mereka seolah-olah sudah mengalami kematian dalam menghadapi peristiwa ini. Nah, mengapa mereka bisa berpikir seperti ini atau merasakan seperti itu? Karena para murid saat terjadinya badai, mereka menangani sendiri, pakai kekuatannya sendiri, pakai caranya sendiri. Ini perlu kita pelajari. Jadi artinya, waktu menghadapi masalah, banyak orang ikuti Kristus, tidak Kristusnya diajak rembukan. Tapi masalahnya itu diselesaikan menurut kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan lagi, sehingga setelah kita sungguh-sungguh tidak mampu, baru kita teriak seperti itu. Ya. Padahal sekali lagi dikatakan, saat terjadinya badai itu, Yesus dikatakan apa? Tidur. Itu artinya apa? Ini kecil sekali bagi Yesus. Tidak pengaruh apa. Sampai tidak menggugatkan dari tidurnya. Ini perlu kita pikirkan. Karena kita dalam rangka mengikuti Kristus, Kristusnya itu yang harus dijadikan pemimpin, panutan, pelindung kita. Ya. Kita seringkali dalam hal mengikuti Kristus itu menghadapi masalah, sombong sekali. Apalagi kalau masalah itu perdagangan. Karena seringkali kita membaca kitab Puji, Yesus itu tidak ngajari soal dagang-dagang. Jadi seolah-olah kemampuan Yesus itu terbatas soal rohaniat. Ya. Nah demikian ini juga sama dengan para murid. Ceritanya, latar belakangnya para murid ini merasa dia itu nggak perlu juga Yesus karena apa? Para murid itu sebagian besar adalah nelayan. Mereka merasa pinter soal air. Mereka cari ikan ya di danau, sehingga mereka merasa biasa menghadapi hal seperti ini. Ya. Sehingga Yesus tidak dilibatkan dalam kehidupan. Nah, di sini kita diajari bahwa kalau kita mau mengikuti Yesus, Yesus harus dilibatkan dalam segala perkara hidup kita. Entah itu perkara itu kecil, besar, harus dilibatkan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu bisa melihat Yesus, menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Kalau tidak demikian, maka kita itu gampang jatuh dalam kesombongan. Ya. Gampang jatuh di dalam egoisme kita. Apalagi kalau kita itu seringkali menghadapi masalah itu merasa berhasil karena kekuatan kita. Nah, ini sangat bahaya sekali. Dengan demikian kita mau diajarkan dalam perikop yang pendek ini, dalam rangka mengikuti Kristus, Kristus itu harus sungguh-sungguh dihadirkan. Ya. Mengapa? Karena dia sendiri yang mau hadir. Maka diceritakan Yesus naik ke perahu para murid. Kita seringkali tidak menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Tapi menghadirkan apa? Cara mikir kita, kebiasaan kita, teman-teman kita, ya, keterampilan kita. Nah itu. Ini sungguh-sungguh membahayakan. Ya. Karena apa? Bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita itu digoda, tidak menghadapi masalah dalam arti hal yang sulit. Tapi bisa oleh iblis itu justru diselewengkan. Contoh misalnya, kita itu kalau jadi pemimpin komunitas, terus kita itu suka nyanyi misalnya. Nah, seringkali banyak komunitas kita itu biasa nyanyi, diberi suasana nyanyi, ya, seperti itu. Ya. Padahal kalau komunitas Kristiani, yang penting kita menghadirkan pribadi Kristus. Nah, ini yang seringkali kurang kita pahami. Pribadi ini yang harus dihadirkan di dalam komunitas kita itu. Jangan cara pandang kita, kebudayaan kita, kebiasaan kita. Nah, bangunkan Yesus berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Ya. Jadi memang akhirnya para murid minta tolong sama Tuhan Yesus, tapi para murid sudah menilai dulu bahwa situasi ini menyebabkan mereka itu
tidak berdaya binasa. Padahal Yesus saat itu sekali lagi sama-sama di dalam perahu yang sama, dan dia yang menyuruh para muridnya ke seberang. Dan Yesus naik perahu para murid. Ya. Ini kalau diidentikan dengan kita sebagai orang Katolik, itu artinya apa? Matius 8 ayat 27 sampai 30. Ya, jadi sekali lagi kita sudah dapat Roh Kudus, dan Roh Kudus itu hadir dalam diri kita. Ya. Tapi seringkali kita merasa apa? Nggak ada Roh Kudus. Ya. Kita merasa sendirian. Ya. Maka jangan kaget, banyak orang Katolik itu kadang-kadang kalau misalnya dalam keluarga itu suaminya atau istrinya meninggal, dia kadang-kadang ngomong kesepian karena seorang diri. Padahal sebetulnya ada pribadi Tuhan dalam diri kita. Ya, apalagi kita suka melayani Tuhan. Nah itu, Tuhan sudah janji aku akan nyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Tapi memang seringkali kehadiran Tuhan itu seolah-olah digambarkan itu istirahat dalam diri kita. Seolah-olah diam. Seolah-olah tidak berperanan aktif. Nah ini hati-hati ini. Karena ini menyebabkan apa? Kita bisa sombong. Ya. Sombongnya merasa apa? Sungkan menggugah Tuhan tidur dalam diri saya. Ya. Ya. Terus kita mulai ngadepi pakai kekuatan kita. Ya. Nah kalau dihubungkan dengan para murid ini sudah menghadapi dengan caranya karena mereka itu nelayan. Ya, biasanya kalau perahu-perahu gini mesti ada gayungnya di dalam, ya, sehingga kalau ada air masuk itu cepat-cepat juga gayungi air itu dikeluarkan dari perahu. Ya. Tapi berhubung di sini digambarkan badainya itu sangat kuat sekali, sampai bahasa Yunani ditulis seismos itu seperti gempa bumi. Ya. Gempa bumi itu tidak hanya ini meruntuhkan keadaan ya, tapi juga ini loh, membuat kita itu bisa bingung gitu ya, karena buminya itu enggak rata lagi, goyang seperti itu. Ya. Nah, teriakan para murid ini sangat sebetulnya lucunya sekali lagi apa? Mereka sebetulnya sudah melihat mujizat Yesus. Ya. Makanya dalam bab 8 ini adalah kumpulan mujizat-mujizat. Mereka sudah melihat mujizat Yesus sebelum ini. Tapi mereka apa? Masih tidak percaya. Dianggap Yesus itu bisa buat mujizat kalau di daratan. Ya. Buat mujizat kalau masalah khusus. Nah ini hati-hati. Ya. Maka para murid saat ada badai itu, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena para murid adalah banyak nelayannya. Pinter soal air-air. Ya. Tapi faktanya mereka nggak bisa. Sampai memutuskan mengatakan kita sudah binasa kalau situasinya seperti ini. Maka segera mereka minta tolong sama Tuhan. Ya. Nah, yang saya tekankan itu ayat 25 itu penting. Pentingnya apa? Kita seringkali ini kalau sudah ngikuti Kristus, kita masih membawa budaya kita yang lama, cara mikir kita yang lama, kesenangan kita yang lama. Ya. Sehingga Kristus itu tidak disuruh merubah hidup kita, tapi dicampur. Nah, padahal Tuhan sudah ngomong, kalau ikuti dia itu seperti apa? Kalau kita itu menambal kain, ya, yang sobek, yang lama, tidak boleh pakai kain yang baru. Nanti tambah robek, karena kain yang baru itu kalau dicuci, nah itu mengkeret, ya, menyebabkan tambah robek. Maka Yesus sampai memberi contoh, kalau mau mengisi anggur yang baru harus di kantong yang baru. Kalau enggak, kantong yang lama diisi kantong yang baru, pecah. Ya. Ini perlu diperhatikan, karena banyak orang yang ikut Kristus, seperti para murid ini, kebiasaan yang lama, kekuatannya yang lama itu dipakai semua. Ya. Sehingga cara menilainya dia juga pakai pikirannya sendiri. Jelas-jelas Yesus tidur di perahu yang sama. Dan itu bagi Yesus tidak sampai membangunkan dia. Itu berarti bagi Yesus ini kecil sekali.
Tapi para murid sudah begitu ketakutan sampai teriak, kita binasa. Ini perlu diperhatikan ini. Karena kita juga seperti itu. Ya. Kita suka mengandalkan dokter, mengandalkan katanya orang. Ya. Apalagi kalau penyakit. Seolah-olah ini bisa mematikan karena teorinya seperti itu. Karena kita tahu yang memberi kita kehidupan. Tapi kadang-kadang kita lebih takut dengan omongan dokter daripada sabdanya. Ya. Ini kita jadi putus asa. Jadi ayat 25 ini penting kita perhatikan. Ya. Jadi akhirnya memang para murid membangunkan Yesus, tapi saat membangunkan mereka sudah putus asa dulu. Nah ini diajarkan kepada kita supaya dalam segala hal. Kalau kita pada posisi aku siap membantu tenaga. Sekecil apapun kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kita minta pimpinan Tuhan. Ya. Ini sangat penting karena sekali lagi ini artinya kita kalau mengadakan kegiatan keagamaan, mengapa harus dimulai dengan doa? Ini artinya seperti itu. Mengapa dimulai dengan jalan tanda salib? Itu artinya seperti itu. Kita mau mengandalkan Tuhan, pakai caranya Tuhan, ya, supaya Tuhan ikut terlibat, ngatur, yang mimpin, nah, seperti itu. Ini perlu sekali, ya. Sebab kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita, ya, mengandalkan pengalaman kita, ini sangat membahayakan sekali. Ya. Karena penilaiannya bisa apa? Bisa menyebabkan kita putus asa. Ya. Bisa menyebabkan kita putus asa. Ya. Bahkan bisa menyebabkan kita kemudian tidak mau pelayanan lagi. Ya. Contoh misalnya, kita tidak pernah jadi dirijen, ya. Kemudian kita dilatih untuk jadi itu, nah kita kemudian berani. Nah di tengah jalan ternyata apa? Kita waktu mimpin, ya, tidak pas itu lagunya seperti itu, ya. Nah penilaian kita gagal, kita bisa malu karena saat itu yang ikut banyak. Tapi bagi orang yang ngerti, oh ini hebat, karena bagi orang yang punya pengalaman, mereka ternyata gagalnya lebih dari sekali. Tapi kita terlalu pakai ukuran kita sehingga kita merasa wah sudah tidak berani lagi selamanya. Ya, ini berarti apa? Kita waktu mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, pakai cara-cara kita sendiri. Ini sungguh-sungguh sangat membahayakan. Ya, yang benar gimana? Kita percaya kalau kita itu tadi Tuhan yang minta supaya kita ikut nyebrang. Bahkan Tuhan naik perahu kita. Bahkan kalau kita lihat di Injil lain, Tuhan itu minjem perahunya kita. Ya. Berarti apa? Tuhan mesti ikut campur. Dia mesti mau terlibat. Nggak mungkin diam. Ya. Ini memang perlu direnungkan ini. Ya. Saya punya pengalaman demikian. Saya suatu saat itu ngajak keponakan saya makan. Ya. Terus apa yang terjadi? Makan seafood itu ya. Dan itu ternyata dilihat di daftar menunya ratusan ribu. Dia jadi bingung karena selama ini kalau makan saya tidak pernah bayari, memang selalu dibayari. Sehingga ponakan saya kaget loh. Siapa yang bayarin nanti? Lo ngomongnya itu di restoran sudah. Ya. Karena dia punya pengalaman seperti itu. Dia tidak pernah punya pikiran gini. Sing ngajak ya mesti mikir. Sing ngajak itu kalau tidak mbak dompetnya tidak mungkin berani. Kan mesti gitu. Nah kita juga harus gitu. Ini Tuhan yang ngajak naik perahu. Tuhan yang nyuruh nyebrang. Ya. Tapi berhubung para murid ini loh merasa apa? Saya itu ahli di soal air. Nah, kan kemudian waktu menghadapi masalah itu ditangani dulu. Enggak, Yesus kemudian dibangunkan dulu, tanya gimana Tuhan ngadepinya itu. Kita merasa apa? Saya pinter ini kok, nggak perlu Tuhan. Nah, lihat, hati-hati. Ya, makanya banyak orang ya
itu waktu pelayanan kadang-kadang dilatih public speaking. Ya, sebetulnya kalau kita mau pelayanan, sebetulnya pertama-tama nggak penting soal public speaking. Yang penting apa? Kita sungguh-sungguh digerakkan oleh rohnya Allah enggak untuk melayani, mewartakan, memberi renungan. Nah itu, ya. Kalau kita cuma mau tampil, terus kita punya pikiran tampil terus pintar ngomong, nggak bisa, nggak bisa. Dan ini yang seringkali menjebak ini. Nah demikianlah kalau kita mikir peristiwa ini yang ngajak Yesus. Nah mengapa Yesus ngajak ke seberang? Karena Yesus mengajari para murid praktek nyata. Karena sebelum itu kan Yesus mengajar khotbah di bukit, itu teori-teori pengajarannya. Dan Yesus mengadakan. Nah kemudian Yesus mau merubah bahwa di dalam pribadi Yesus ini yang harus ada itu adalah pribadi yang mencintai, yang tidak alergi dengan sesama, yang tidak ada istilah kekafiran. Maka Yesus ngajak para muridnya ini ke seberang, itu tujuannya ke sana. Ini wilayahnya banyak orang kafir. Ya. Nah justru disinilah para murid mau dirubah. Maka kalau kita mau dirubah, kita harus membuka diri, jangan nutup diri. Jangan menganggap saya sudah mampu demikian saja. Karena banyak orang seperti itu di dalam hidup gereja. Ya. Ini perlu kita pikirkan, ya. Itu sampai ayat 25. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai 25. Ini sangat menarik sampai ayat ini, ya. Jadi para murid akhirnya membangunkan Yesus, itu sudah betul, tapi keputusannya itu loh ngomong, Tuhan kita binasa, itu nganggep apa? Seolah Tuhan itu tidak nolong. Seolah Tuhan itu diem tok, percuma. Nah ini loh, kalimat ini artinya gitu. Ini dengan kata lain, kita tidak percaya sama Yesus yang hadir di perahu kita. Itu mau mengatakan, ya. Pak, mau tanya yang dimaksud murid-muridnya dalam perikop ini, apakah 12 rasul itu atau murid-murid yang lain ya Pak? 12 rasul. Padahal mereka kesehariannya sudah mengikut Yesus kan Pak? Kenapa kok masih ragu-ragu ya Pak? Nah itu, kita juga seperti itu. Kita itu sebetulnya kalau kita mau belajar, saat dibaptis, itu berarti apa? Kita dihapuskan dosa asal dan dosa pribadi. Ya, dan dosa asal, dosa pribadi menyebabkan kita itu sebenarnya binasa. Nah, kalau kita dibaptis itu artinya kita itu diberi hidup baru. Ya, berarti apa? Kehidupan kita sekarang itu miliknya Tuhan. Ya, kita diselamatkan dari kematian. Nah, itu yang paling dasar. Tapi kalau kita nanti sakit, terus menghadapi masalah perekonomian, seringkali kita sudah putus asa. Padahal Yesus sudah menyelamatkan kita dari mati aja diselamatkan. Yang lain berarti apa? Lebih gampang, karena mati itu paling dasar, itu diselamatkan. Itu sama dengan kalau kita itu diumpamakan hutang. Hutang 1 triliun aja dibayari Tuhan, apalagi sekarang cuma ratusan juta. Bagi Tuhan itu enteng sekali. Tapi kenapa kita kok ya takut? Nah itu karena kita itu nggak pernah mengenang bahwa saya itu sudah diselamatkan. Ya, maka Santo Paulus itu saat mewartakan sampai dia dilempari batu, kemudian banyak orang yang tidak suka sama dia, ya, dikejar-kejar seperti itu. Tapi dia selalu ngomong apa? Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalam diriku. Sehingga dia tidak pernah takut dan tidak pernah kapok. Nah, cuma hebatnya dalam rangka Paulus itu melayani, ya, Santo Paulus maksudnya itu, dia sungguh-sungguh ikut petunjuknya Tuhan terus. Dia melayani tidak pernah pakai selera. Misalnya melayani orang kaya atau biar nanti pulangi disangoni, tidak ada gitunya. Dia selalu mengatakan Yesus yang tersalib. Artinya apa? Bagi orang saat itu, wah ini paling tidak disukai pewartaan seperti itu. Ya. Maka sampai sekarang juga gitu. Kalau kita mewartakan, terus mengungkap dosa yang dalam hati kita, pikiran kita tidak suka. Kita suka kalau ada yang pengkhotbahnya itu memberikan harapan kita akan kaya, sehat terus. Nah, sukanya gitu.
Ya, sama, para murid itu walaupun sudah ngikuti, tapi sekali lagi apa? Cara mikir mereka itu loh, kadang-kadang kurang dalam, nggak dikenang, ya, seperti itu. Nah itu ya jawabannya. Kalau dalam Injil contohnya banyak. Ya. Contoh misalnya, saat para murid lupa bawa roti, terus Yesus kebetulan apa? Ngajar soal raginya orang Farisi, raginya orang Herodes. Terus saat Yesus ngajar itu, para murid terus bisik-bisik dengan temannya. Yesus ngajar soal ragi karena apa? Kita tidak bawa roti, kita disindir loh. Sampai punya pikiran gitu para murid. Sampai para murid punya pikiran gitu, Yesus ngomong gini, apa kamu lupa 5 roti itu memberi makan 5.000 orang? Oh, ya. Mungkin kalau saya jadi Yesus tak bentak, goblok kamu. Masuk kailing dulu gini ya seperti ya. Tapi Yesus nyindir itu para murid ya tetap tidak paham. Kita suka seperti itu. Maka pertanyaannya gini, para murid kok masih ya bahwa Yesus itu ya bahwa Yesus itu nanti masih menyertai kita, nolong kita. Karena kita seringkali lupa bahwa kita itu sudah diselamatkan dari kematian. Ini hati-hati. Banyak orang Katolik itu lupa bahwa kita dibaptis itu diselamatkan dari kematian. Nah kalau mati aja diselamatkan, apalagi penyakit, ya, apalagi penyakit apa? Seperti borok karena luka, ringan sekali. Ya. Tapi kita begitu ketakutan itu. Mengapa? Yaitu karena peristiwa keselamatan yang sudah kita alami tidak kita kenal. Tidak kita jadikan dasar itu, ya. Maka Santo Paulus itu ngomong, hidupku bukannya aku lagi mengenal Kristus dalam diriku, artinya apa? Saya tidak peduli. Nanti walaupun orang tidak memberi ini, orang menganiaya saya tidak akan takut mati. Karena dari kematian yang saya sudah diselamatkan. Kalau Tuhan memang menghendaki saya mati, tidak usah pakai itu dipanggil langsung mati. Ya. Maka Santo Paulus itu saat dirajam, ya, dirajam dengan batu, sampai tidak bergerak, sampai orang-orang, oh ini sudah mati terus ditinggal. Dan setelah ditinggal, hidup lagi. Ya, itu ada itu, diketahui sih sudah. Ya, maka hati-hati, kita harus sungguh-sungguh apa? Mengenang peristiwa saya telah diselamatkan. Ya, lebih-lebih orang Katolik harusnya lebih hebat mengenangnya. Mengapa? Karena kita itu bukan saja diselamatkan dari kematian, sampai diberi pribadi yang baru. Makanya kita punya nama baptis. Ya. Setelah itu apa? Kita dipelihara oleh Allah, diberi makan tubuh dan darahnya. Lebih hebat lagi sebetulnya. Itu berarti kita itu diajari Tuhan kita itu begitu murah hati. Tiap hari memberi rahmat. Ya, kalau ngasih kita makan itu tiap hari, ya, tidak kolo-kolo, kan hebat itu. Tapi kita tidak merasa itu, tidak merasa dicintai, tidak merasa diberkati, ya seperti itu. Ya. Nah ini menyebabkan apa? Kenapa para murid kok tidak sadar ya? Ya memang gitulah. Kita juga seperti itu, ya. Apalagi kalau kita mikir kita dulu waktu lahir ya tidak bawa apa. Nanti suatu hari gagal dalam bisnis, ya, kita kemudian putus asa. Ya. Padahal sudah punya rumah, sudah gini, loh, masih merasa putus asa. Seharusnya tetap bersyukur, tapi nggak bisa melihat itu kita. Mengapa? Yaitu karena ukurannya itu beda. Ya. Makanya dalam ayat 25 tadi dikatakan apa? Mereka ngomong kita binasa itu apa? Seolah-olah Tuhan itu tidak nolong para murid. Ya, seolah-olah Tuhan ini membiarkan para murid. Padahal sekali lagi Tuhannya tidur di perahu ini. Ya. Perahunya ya dinaik Tuhan, dinaik juga para murid. Tapi mengapa bisa mikirnya seperti itu? Ya, seperti itu. Ya. Jelas ya,
Ada yang ditanyakan sampai 25, jelas ya? Nah, 26. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Nah, itu ya. Kamu yang kurang percaya, ya. Mengapa kamu takut itu ditulis deiloi. Nah, ya. Ini sungguh keterlaluan karena padahal jelas-jelas Yesus ada di dalam perahu. Maka sampai dikatakan kamu yang kurang percaya. Seolah-olah Yesus tidak mampu ngadepi ini. Seolah-olah Yesus tadi nyuruh ngajak para muridnya tidak ngantuk. Seolah Yesus yang mencelakakan para murid. Ini hati-hati. Ini perlu kita renungkan. Karena kata-kata Yesus ini maknanya juga dalam sekali. Kita takut itu karena apa? Kita tidak mengandalkan Allah, tidak percaya Allah punya kuasa. Ya. Jelas ya, apalagi kita itu seringkali diajari soal hukum agama, kok bahaya. Ya, bahayanya gini, kalau kita berdosa, seolah-olah Tuhan itu tidak nolong dalam dosa kok. Ya. Padahal dalam ajaran gereja, Tuhan itu kalau sudah menyelamatkan kita, anggap kita jadi anak, sampai mati pun kita jadi anak. Ya. Kita berdosa pun kita tetap jadi anaknya Allah. Tapi kita merasa apa? Setelah berdosa tidak jadi anaknya Allah lagi. Ya. Itu perasaan kita kalau begitu, tapi bagi Allah enggak. Tetap anak. Karena apa? Cintanya dia itu kekal. Sekali nganggap kita anak, ya anak. Cuma kalau kita itu berdosa, kita itu seolah-olah seperti anak hilang itu. Tapi bapaknya apa? Mengharap balik terus. Ya, memberi kesempatan anaknya balik terus. Ya, maka dalam peristiwa itu kan diceritakan di Lukas 15 itu ya. Saat anaknya itu datang, ya, padahal anaknya itu dikatakan sudah kurus kering, ya, kurus kering karena apa? Karena kelaparan, karena tidak ada makan. Berarti apa kalau sudah kurus kering? Wajahnya bisa berubah, pakaiannya sudah compang-camping. Ya. Maka sering kalau kita ibaratkan, kita itu kalau suka reuni, ya. Kadang-kadang bisa kaget itu. Waktu SMA itu anak ini cantik gitu. Tapi setelah 30 tahun kemudian wah bisa berubah. Karena apa? Kehidupan keluarganya ya nggak beres seperti itu. Bisa berubahnya drastis dan kita bisa nggak kenal. Ya. Ya. Tapi di sini diceritakan bapak yang baik itu kenal. Anaknya sudah cowong, compang samping, balik dari jauh bapaknya sudah tahu ini anak. Tapi diceritakan apa? Bapaknya lari-lari. Yang lari bapaknya dirangkul tuh. Ya, diberi sepatu, diberi jubah. Mau ngomong aja, saya jangan jadikan anak hamba aja, gak boleh ngomong, langsung diajak. Apa? Jelas ya. Jadi kalau kita melihat, kita harus ini loh, kata-kata Yesus, kamu yang kurang percaya, itu kita tidak percaya bahwa pribadi Allah itu adalah kasih. Dia tadi yang nyuruh kita, yang manggil kita, yang angkat kita jadi anak, kita akan tetap disertai. Ya. Nah, itu ajaran gereja Katolik itu hebat sekali. Ajarannya loh ya, tapi prakteknya ya memang kurang hebat. Ya, coba nanti ada rekan sudah Katolik terus hidupnya tidak benar, nah, itu apalagi memalukan gereja, korupsi, nah itu kadang-kadang sudah tidak dianggap. Ya. Hati-hati. Padahal Tuhan itu selalu nganggap terus. Karena diceritakan itu Tuhan itu justru ada orang berdosa dikejar terus supaya bertobat. Enggak malah dibiarkan. Nah, itulah maka Yesus sambil ngomong, mengapa kamu takut? Nah, gitu. Jadi ternyata takut itu dasarnya apa? Tidak percaya. Ya, kita bisa takut karena kecilnya itu suka diajari orang tua kita itu
malam itu setannya keluar, maghrib itu nanti ini yang keluar, gentayangan, nah apalagi suka lihat TV, nah seperti itu. Ya, kita bisa takut, tapi maksudnya kita juga harus melawan bahwa saya itu anaknya Allah. Takut kan saya, tapi saya itu anaknya Allah. Tidak mungkin Allah itu terus membuat saya mati gara-gara kaget lihat gitu. Jelas ya. Jadi ternyata nggak percaya ini sungguh-sungguh ini membuat kita itu hancur. Ya. Bahwa kita itu diciptakan itu hal itu punya rencana terbaik. Nah, kalau terbaik nggak ada nanti nasibku apes, nah, ya nggak ada. Itu cuma katanya orang. Nggak ada orang yang apes, orang yang nggak ada. Orang sudah lahir itu berarti Allah nyiptakan. Malah kalau nyiptakan mesti baik. Cuma kita itu kadang-kadang untuk bisa menangkap kebaikan tuh kadang-kadang prosesnya itu bisa nggak mulus. Jelas ya, jadi Tuhan kita itu hidup, dengar kalau diminta tolong dengar. Tapi kalau kita sudah menilai putus asa, Tuhan aku gini mati loh, itu seolah-olah Tuhan nggak mau nolong. Keputusan itu berarti kita nggak percaya sama dia. Itu justru kalimat ini mengandaikan itu para murid nggak percaya. Ya, maka ditegur Yesus itu, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya lah. Ya. Jelas ya, ini perlu sekali karena kita itu dalam hidup faktanya gini, selalu ngadepi badai. Ya. Nanti bisa perekonomiannya cukup terus tidak ada apa, ada penyakit ini, penyakit itu, ya, tidak pernah selesai. Iya, silakan. Pak Paulus, kalau boleh, tadi saya mau tanya lagi, Pak. Itu kalau umpamanya kita itu, andaikan ketika kita minta pertolongan Tuhan, kemudian kita tidak percaya, tidak dijawab, apakah cukup hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, atau kita mencoba melakukan sesuatu sambil mencari apakah yang Tuhan kehendaki untuk pertolongan atau badai kita, Pak? Atau hanya cukup sepenuhnya kita akan percaya tanpa melakukan sesuatu, atau kita harus melakukan sesuatu? Tapi melakukannya itu tetap pakai caranya Tuhan. Ya. Pakai caranya Tuhan. Karena iblis itu biasanya apa? Pada saat-saat itu nawarkan banyak jalan. Banyak jalan. Ya. Jelas ya? Iblis itu biasanya saat-saat itu menawarkan banyak jalan. Dan kelihatannya masuk akal semua. Ya. Tapi nanti faktanya kita malah jatuh. Jadi pakai jalan tapi ya tetap ya disertai doa. Tapi tidak mungkin nanti Allah diam terus, tidak mungkin. Mesti dia jawab. Ya. Tapi sekali lagi jawabnya itu harus banyak kita dengar. Itu. Karena Tuhan itu biasanya kalau ngomong, kita saking sumpahnya itu dianggap tidak ngomong. Ya, hati-hati itu. Tuhan itu selalu jawab. Jawabnya bisa pakai peristiwa, ya. Bisa nanti kita baca kitab puji terus seperti ayat itu berbicara lebih keras pada kita. Seperti itu, macam-macam caranya, macam-macam. Ya. Jadi jangan dibayangkan seperti para murid langsung ditegur enak. Ya. Kalau Allah itu sekarang roh, nah itulah. Maka Yesus kan pernah ngomong, kita sembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah selama ini kita itu tidak pernah nyembah Allah dalam roh. Ya. Kita kalau doa kan tidak memberi kesempatan Allah ngomong. Ya. Kita cuma mengucapkan doa, selesai, dianggap sudah doa. Nah itu menyebabkan kita tidak punya ketajaman untuk mendengar. Ya. Jelas ya? Pak Paulus boleh tanya sebentar, Pak? Iya. Pak Paulus, kalau murid-muridnya kan kenal Tuhan, Pak, dan Tuhan kenal murid-muridnya. Gimana kita itu
dikenal Tuhan atau gimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan sehingga ketika kita minta tolong dan sebagainya Tuhan kenal kita gitu Pak. Apakah pemahaman ini seperti itu atau gimana Pak supaya ketika seorang itu mengenal Tuhan akan mudah untuk menjawab. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara lebih baik, mungkin Tuhan juga sulit untuk menjawab. Benar Pak? Enggak. Kita sebetulnya harus kenal Tuhan itu melalui kitab puji, ya, pengalaman iman dari perjanjian lama, perjanjian baru, harusnya gitu, ya, enggak langsung pengalaman pribadi, ya. Contoh misalnya ada raja tertentu dalam perjanjian lama itu sebetulnya dia harusnya mati, tapi dia minta Tuhan supaya usianya ditambah dan ditambah 15 tahun, ya. Nah peristiwa ini berarti apa? Tuhan itu bisa memperpanjang umur saya. Ya. Maka kalau belajar kitab puji, kita harus belajar pengalaman imannya umat perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, kita belajar pengalaman imannya gereja. Harus itu. Nah mungkin kita tidak punya pengalaman pribadi yang begitu dahsyat. Tidak apa-apa. Tapi harus dari pengalaman gereja itu. Karena kita itu kan termasuk gereja, mesti bisa, harusnya gitu, ya. Sehingga kalau kita tahu itu, kita juga bisa tahu bahwa Tuhan punya kekuasaan seperti ini. Nah, ya. Maka sekali lagi perlu kalau misalnya syahadat direnungkan, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Nah, itu ada artinya semua. Ya. Bahkan dikatakan yang kelihatan dan tidak kelihatan di syahadat panjang. Ya, jadi kalau Allah itu menciptakan roh yang tidak kelihatan seperti malaikat, berarti itu ciptaan. Ya, kalau ciptaan, kalau saya disertai Tuhan, walaupun itu katanya rohnya jahat apa ya, dia tidak akan terpengaruh bagi saya. Loh gitu. Ya. Jadi memang harus dua-dua, tahu kekuasaan Allah, juga kita harus punya pengalaman iman pribadi, juga punya pengalaman iman dari perjanjian lama, perjanjian baru, harus punya itu. Kalau enggak, kita itu seolah-olah mulai dari awal-awal lagi. Ya. Kalau dari awal lagi, seolah-olah kita itu enggak punya ini loh, pengetahuan bahwa Tuhan punya kekuasaan demikian rupa. Seperti itu. Ya. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan sampai ini? Ayat 26 kalimat pertama, ya. Nah, setelah Yesus memberi ini masukan pada para murid, dikatakan, lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Artinya, Yesus telah menegur masalah hidup para murid saat menghadapi masalah itu diselesaikan. Ya. Itu caranya Tuhan. Kita bisa ditegur, tapi kemudian Tuhan menyelesaikan masalah kita. Ya. Tuhan tidak cuma menegur terus membiarkan, tapi menyelesaikan. Ya. Menyelesaikan itu. Itu sampai ayat 26. Ya. Maka kalau ditegur Tuhan, jangan susah, karena dia sebetulnya mau menyelesaikan masalah kita juga. Ya. Masalah yang kita hadapi juga masalah iman kita yang dianggap kurang percaya itu. Sehingga kita semakin tahu, oh ini loh kekurangan saya. Nah, seperti itu. Itu ayat 26. Ya. Jelas ya? Nah, 27. Ini ayat terakhir. Ini lucu sekali. Maka heranlah orang-orang itu. Ya. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Ayat 27 ya. Maka heranlah orang-orang itu. Ya. Ya. Kalimat ini sebetulnya mau mencela para murid. Mengapa? Harusnya diterangkan, maka heranlah murid-murid itu. Ya. Tapi di sini dikatakan, maka heranlah orang-orang itu. Ya. Ya.
Ini mau mengandaikan apa? Pengarang kitab sucinya itu mau menyindir. Ternyata murid itu selama mengikuti Yesus itu jadi orang luar semua, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Jadi kalau kita belajar ini, kalau kita baca kalimatnya, yang betul harusnya, maka heranlah murid-murid itu. Nah, ya. Tapi di sini dikatakan heranlah orang-orang itu. Ya. Itu nyindir bahwa para murid selama ini sudah mengikuti Yesus, punya pengalaman iman, tapi masih tidak kenal, masih seperti orang luar. Ya. Sampai mereka berkata, orang apakah dia? Ya. Nah, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Itu seolah-olah apa? Para murid tidak mengakui kekuasaan Yesus yang begitu luar biasa. Ya. Seolah-olah para murid membatasi kekuasaan Tuhan. Nah, itu artinya gitu sampai ayat 27. Ya. Ini hati-hati karena kita sebagai orang Katolik juga seperti itu. Ya. Kita seolah-olah tidak kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Walaupun ada pandemi ini, kita boleh aja ya menjaga protokol kesehatan itu memang harus, tapi jangan menganggap seolah-olah ini menyebabkan saya mati, jangan. Ya, seperti itu. Jangan. Ya. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa yang menciptakan segala yang ada itu Allah. Maka kalau Allah yang menciptakan, dia juga bisa mengendalikan. Itu yang mau dikatakan ayat 27. Kita disindir, selama ini kita sudah ngikuti Tuhan, jadi anaknya Allah, murid-murid Tuhan, tapi seolah-olah seperti orang luar. Maka dikatakan heranlah orang-orang itu ya. Ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita tidak boleh sampai nganggap Tuhan itu tidak punya kekuasaan. Sampai berkata, orang apakah dia ini? Nah, kok bisa menghadik air, ya, angin dan danau itu? Ya. Bahkan dikatakan, danau dan angin pun taat kepadanya. Ya. Kalimat ini artinya apa? Karena yang menciptakan segalanya itu Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang sama inilah yang manggil kita, yang ngajak kita, yang hadir dalam diri kita. Nah, itu mau mengatakan ini. Ya, itu sampai ayat 27. Ini sekali lagi nyindir para murid. Seolah-olah para murid jadi orang luar. Seolah-olah baru kenal, oh ternyata Tuhan tuh punya kuasa seperti ini ya, seperti itu. Ya. Itu sungguh-sungguh terlambat ya, apalagi bagi orang Katolik itu. Karena setiap misa mesti ada syahadat. Ya. Mau rosario ya syahadat. Berarti apa? Doa syahadat yang kita ucapkan tidak kita ngerti. Seolah-olah kita itu kalau doa ya asal mengucapkan rumusan. Ya. Kalau sekedar mengucapkan rumusan, nah itu berarti apa? Kita jadi orang luar terus. Ya. Ini sungguh-sungguh lucu itu. Maka Yesus kenapa ngajarkan doa Bapa kami dengan nyebut Allah itu Bapa. Ini mengingatkan kita bahwa kita itu anaknya. Nah kalau kita anaknya, kita mesti disertai, diberkati oleh Bapa. Enggak mungkin tidak. Nah kalau kita sudah manggil Allah itu Bapak kita, berarti apa? Kita harus menganggap ya, Bapak kita itu luar biasa. Ya, maka Yesus seringkali membayangkan itu, membandingkan Bapak di dunia ini saja bisa memberikan pemberian yang baik pada anaknya. Apalagi Bapak di surga. Nah, seperti itu. Ya. Sampai diberi contoh, tidak mungkin anaknya minta roti diberi batu. Ya. Tidak mungkin anaknya minta telur diberi kalajengking. Ya. Minta ikan diberi ular. Sampai seperti itu. Ya. Itu yang mau dikatakan sampai 27. Kita disindir jangan jadi orang luar. Jadi seorang seperti orang tidak kenal Tuhan. Nah itulah perikop ini mengajarkan kita sungguh-sungguh
dalam sekali, ya. Karena sekali lagi yang ngajak Yesus, dan Yesus naik perahu yang sama dengan para murid, ya. Dan ngadepi badai yang sama dengan para murid. Cuma Tuhan melihatnya dengan kita melihatnya beda sekali. Seperti itu. Nah, ini artinya apa? Kita diajak melihat masalah seperti Tuhan lihat masalah kita. Jangan kita melihat masalah kita menurut kita, tapi bersama Tuhan. Supaya kita semakin kenal dia. Jangan sampai jadi orang luar. Ya. Itu sampai ayat 27. Ya. Orang luar yang dimaksud itu orang luar kayak orang yang kita orang Farisi. Enggak mesti orang Farisi orang luar. Ya, artinya kita itu kalau enggak pernah mengenang Tuhan terus ya seperti orang luar. Kan waktu Yesus melakukan mujizat itu ya sampai mengatakan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa tersebut. Itu orang-orang tertentu, enggak semua orang Farisi. Ya, kita nanti kalau belajar di Yohanes, Nikodemus itu orang Farisi. Tapi dia datang pada Tuhan Yesus belajar. Jadi tidak semua orang Farisi. Ya. Tidak semua orang Farisi. Jelas ya? Jadi kita itu... Iya, silakan. Pak Paulus, kalau untuk tadi Pak Paulus katakan Tuhan negur. Apakah Tuhan menegur itu lebih konkretnya, apa Tuhan memberi masalah ke kita? Atau Tuhan negur itu biasanya melalui apa ya Pak? Supaya kita tahu, oh ini teguran Tuhan. Atau oh ini kesalahan kita gitu. Supaya kita paham. Bisa melalui peristiwa, ya, bisa melalui permenungan kita, bisa. Ya. Bisa. Macam-macam. Caranya dia macam-macam. Kita tidak bisa menentukan mesti melalui peristiwa, enggak. Jelas ya. Jadi tidak harus melalui peristiwa-peristiwa yang tidak enak, enggak. Pakai peristiwa enak pun bisa. Ya. Melalui teman-teman nggak bisa. Ya. Seperti itu. Jadi contohnya gini. Kita kalau punya teman pas reuni misalnya, kan usianya hampir setara semua. Nah, kita bisa tahu sekarang orang itu seperti ini. Kita sering tanya, kenapa kamu gini? Karena salah makan. Nah, kita kemudian merasa ditegur. Hati-hati kamu kalau makan. Nah, seperti itu. Nggak harus ngalami. Enggak. Ya, jadi Tuhan kalau negur itu enggak harus kita itu sakit dulu. Enggak. Ya. Bisa melalui teman, peristiwa, macam-macam. Cuma kita itu bacanya itu loh, yang penting itu bacanya benar enggak? Ya. Jangan bacanya itu seperti para murid seolah-olah disindiri, ya itu yang jangan. Ya. Kalau merasa disindiri, kita enggak merasa apa yang dikatakan Tuhan itu masukan. Malah nganggap kita itu dicela terus, enggak. Nah, itu kemudian kita enggak mau belajar. Jadi macam-macam caranya. Ya. Bisa baca kitab suci, melihat TV juga bisa, seperti itu bisa. Ya, bisa. Jelas? Ada lagi sampai 27? Pak, supaya kita tidak menjadi seperti para murid ataupun menjadi orang luar. Sebenarnya gimana sih Pak, supaya kita lebih memahami atau lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus itu, supaya kita lebih punya pengalaman pribadi dan pengenalan pribadi terhadap Tuhan itu gimana Pak? Caranya gini ya, kita suka mikir itu pakai pikiran kita. Sekarang kita mulai mikir pakai pikiran Tuhan. Ternyata Tuhan saat menciptakan, Tuhan itu aktif, memberi kesempatan kita untuk mengembangkan, mengelola. Tapi dia ikut ambil bagian. Ya. Nah, karena dia ikut ambil bagian, maka kita sering tanya. Nah, itu. Ya. Jangan merasa kita setelah diciptakan gini, seperti terus kita merasa bebas semau kita. Nah, itu kita nggak bisa merasakan lama-lama. Ya, nggak bisa. Jadi kalau Tuhan nyiptakan, dikatakan amat baik manusia. Berarti saya waktu ciptakan, mesti amat baik juga.
Nah, amal baiknya di mana? Kalau kita tidak tahu, tanya sama dia. Tuhan, rencanamu apa? Kamu menciptakan apa? Nah, seperti itu. Ya. Kita seringkali bertanyanya itu setelah menghadapi masalah. Sudah jatuh dulu. Ya. Banyak kita itu diajari setelah mengalami masalah baru sadar. Harusnya enggak. Ya. Itu seperti kalau orang tua didik anak itu. Anak itu misalnya dalam kita punya anak, kemampuannya kan sama semua. Ya. Nah, anak yang dalam kategori misalnya soal akademinya kurang baik, kurang gini, harus juga disadarkan bahwa Allah nyiptakan kamu baik loh. Kamu secara sekolah mungkin nilaimu pas-pasan, tapi kamu punya keterampilan ini, kamu punya semangat seperti ini. Nah, itu nilai itu. Cuma kita biasa orang tua itu seperti itu, nggak lihat nilai itu. Karena apa? Nilai itu nggak dianggap oleh masyarakat kok. Nah, itu dia. Ya. Jadi misalnya kalau kita punya anak pas-pasan tapi rajin bersih-bersih rumah, ikut bantu orang tua, kadang-kadang nggak dipuji. Dianggap apa? Oh, ini pembantu yang iso. Nah, gitu dia. Ya. Sehingga apa? Dia nggak merasa ini loh, bangga bahwa ini juga nilai plusnya dia. Ya. Kita ngelihatnya cuma dari sisi akademi, karena akademi itu kan yang muji banyak, kepala sekolahnya, ya, wali-wali kelas dari para murid, terus kita ikut bangga. Ya. Padahal Allah nyiptakan setiap anak itu mesti punya keistimewaan. Nah, kita harus membuka ini pikirannya. Ya. Itu caranya gitu. Maka kita juga membuka pikiran kita itu pakai pikirannya Tuhan. Oh, dia seperti ini, seperti ini. Kalau enggak, nah itu. Kalau pembanding kita itu cuma teman, nah itu enggak bisa. Pembanding kita tetap awal. Dia nyiptakan amat baik. Ini artinya apa? Kalau kita sudah jadi Katolik, jadi anggota gereja, kita itu anggota di bagian mana? Nah, harus itu dicari tahu. Ya. Nah, pengalaman ini menyebabkan apa? Kita semakin percaya diri, semakin merasa Tuhan tidak pernah membuang saya. Ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi dalam perikop ini, kalau kita belajar teologinya, pengarangnya itu seperti itu. Ya. Pak, jadi apa yang harus dilakukan para murid? Ini kan dia panggil Yesus bangun. Apakah percaya itu berarti kita berserah terus? Nanti biar Tuhan yang bekerja atau gimana, Pak? Bukan soal berserahnya, tapi soal gini loh. Itu ceritanya tadi kan Yesus yang ngajak para murid nyebrang. Yesus naik perahu kita yang sama. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Kita percaya dia yang nyuruh, dia mesti ada tanggung jawab. Nah, kita percaya seperti itu. Ya. Sebab kalau enggak itu nanti seperti para filsuf itu yang mengatakan setelah kita diciptakan seperti dibiarkan. Kita tetap melihara, yang mimpin. Kita tetap diarahkan. Nah, cuma kita waktu dia seringkali nganggep itu kemampuan kita. Pak Paulus. Ya. Ya. Sebenarnya kan murid-murid itu menunjukkan kepercayaannya kepada Yesus. Kan mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi kan mereka itu minta tolong kepada Tuhan karena tahu bahwa Tuhan memang bisa gitu kan, Pak. Apa enggak begitu, Pak? Ini putus asa. Ya. Teriaknya ini putus asa karena sudah enggak bisa ada jalan keluar, teriaknya gitu. Makanya mereka menilai kita binasa ya. Ya.
Nah, dengan justru ngomong kita binasa ini tidak percaya, seolah-olah Tuhan tidak menyelamatkan. Padahal Tuhan ada di perahu yang sama. Tuhan yang nyuruh. Dia yang minta kita menyeberang danau itu. Nah, gitu. Malah tidak percaya. Malah tidak percaya. Kalimat pertamanya minta tolongnya bagus. Tapi menilainya itu loh, seolah-olah ini sudah putus asa. Ya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan ya masih baik, buktinya yang minta tolong walaupun salah gitu. Masih baik, tidak sampai ke dukun. Nah itu masih baik, masih baik. Iya, tapi tetap teriak sama Tuhan kan masih baik, ya. Tapi kalau sudah putus asa, nah itu bahaya, ya. Seperti itu. Dan ini banyak loh di orang Katolik, banyak itu. Ya, banyak itu. Terutama soal pribadi. Merasa pasanganku tidak bisa berubah ya gini tok. Ya. Terus putus asa ya terus diam-diaman itu. Satu rumah diam-diaman. Nah, enaknya apa? Gitu. Harus yakin ini masih bisa dirubah sama Tuhan. Dan Tuhan biasanya merubah melalui kita. Gitu. Mesti gitu. Kasih. Ya, jelas. Nah, kalau sudah jelas kita akhiri sampai sini ya. Nanti hari Jumat kita belajar teks misa, ya, teks misa pekan yang ketiga, ya.